Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan ini. Kita sudah masuk pada pertemuan ketiga ya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah singgung mengenai arti penting dari kontrak itu sebagai basis dari pembelajaran kontrak drafting ini. Nah, pada pertemuan ketiga ini, fokus bahasan kita akan dikhususkan pada 4 subtema. Ya, yang pertama adalah mengenai syarat sahnya kontrak. Lalu yang kedua adalah mengenai akibat hukum dari adanya suatu kontrak. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana menyebutkan berakhirnya suatu kontrak. Dan yang terakhir, yang keempat adalah menjelaskan mengenai kontrak dan akta serta kekuatan pembuktiannya. Oke, nah semoga teman-teman semua dapat menyimak dengan baik. Oke, kita langsung saja mulai. Saya ingin beri gambaran seperti ini teman-teman. Kaitan dengan subtema yang pertama, yakni syarat sahnya kontrak. Ya, tanpa kita sadari dalam kehidupan bermasyarakat, itu tidak bisa terlepas dari hubungan satu dengan yang lainnya. Dan yang paling sering dilakukan oleh seorang itu ataupun seorang badan hukum ya, atau sebuah badan hukum untuk menjaga dan mengikat hubungan tersebut adalah melalui sebuah perjanjian atau kontrak. Membuat kesepakatan melalui sebuah perjanjian tersebut, nah ini bisa saja dikarenakan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup ataupun dalam rangka memperoleh keuntungan. Nah, misalnya seperti apa? Ya, misalnya perjanjian transaksi jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, menggunakan jasa seseorang sebagai misalkan konsultan, ya, dan lain sebagainya. Dan tentunya kebanyakan masyarakat di Indonesia itu agak cenderung kurang paham betul kaitan dengan pentingnya melakukan perjanjian secara tertulis. Nah, maka kebanyakan kadang-kadang melakukan perjanjian itu hanya sebatas dengan lisan saja. Oke, kita sepakat. Misalkan seperti itu. Nah, masih banyak yang melakukan dengan perjanjian lisan seperti itu. Walaupun ya perjanjian lisan tidak dilarang secara KUH Perdata. Nah, namun tentunya perjanjian lisan ini tidak memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan adanya perjanjian dalam bentuk tertulis. Ya. Sedangkan perjanjian yang dibuat secara tertulis di hadapan notaris atau pejabat pemerintah lainnya ini memiliki kadar pembuktian yang sempurna, bisa dibilang seperti itu. Ya. Dan banyak masyarakat yang melakukan perjanjian tertulis, namun perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Ya, nanti kita singgung apa saja syarat sahnya perjanjian itu. Yang terkandung misalkan dalam pasal 1320 KUH Perdata yang secara umum memuat mengenai ketentuan syarat sahnya perjanjian. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini yang ingin saya sampaikan adalah tentang bagaimana suatu perjanjian itu dianggap sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya, oleh karena itu, sebagai pengantar saya ingin bacakan dulu syarat-syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah secara umum ini diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Yang bunyinya adalah supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi 4 syarat. Yang pertama adalah kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Kemudian yang kedua atau yang B itu kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Kemudian yang C suatu pokok persoalan tertentu. Dan yang D adalah suatu sebab yang tidak dilarang. Ini artinya suatu perjanjian, suatu perikatan, suatu kontrak akan dianggap sah manakala memenuhi 4 unsur tersebut. Yang pertama adalah kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Lalu yang kedua adalah berbicara mengenai kecakapan untuk membuat suatu perikatan itu. Yang ketiga adalah mengenai suatu pokok persoalan tertentu. Dan yang keempat adalah suatu sebab yang tidak dilarang. Artinya kausa yang halal. Ya. Nah, lalu kemudian mari kita coba kupas satu persatu di antara 4 syarat itu. Yang pertama adalah kita coba bahas mengenai sepakat untuk mengikatkan diri.
Tentunya mengikatkan diri ini tidak satu orang, artinya bersama. Ya. Kata sepakat ini diartikan sebagai adanya persetujuan kehendak, teman-teman. Kehendak siapa? Ya tentunya adalah kehendak para pihak dalam membuat perjanjian atau kontrak. Dan persetujuan kehendak ini dianggap penting agar perjanjian atau kontrak yang dibuat ini benar-benar tidak dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan sedang ditipu. Nah, oleh karena itu, persetujuan kehendak yang dibuat tersebut ini sifatnya bebas. Artinya tidak ada paksaan dalam membuat suatu perjanjian atau kontrak. Nah, maka ketika tidak ada paksaan, tidak ada tekanan, nah itulah yang dinamakan dengan sepakat untuk mengikatkan diri. Ya. Lalu yang kedua, kita berbicara mengenai cakap dalam membuat perjanjian atau kontrak. Cakap dalam membuat perjanjian atau kontrak. Ini menarik. Siapa yang harus cakap itu dalam membuat perjanjian atau kontrak? Tentunya ini adalah berbicara para pihak yang sedang membuat kontrak tersebut. Ya, nah, cakap yang dimaksud di sini ini adalah kemampuan seseorang, teman-teman, untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal ini perjanjian atau kontrak yang akan menimbulkan suatu akibat hukum pada akhirnya. Ya, jadi orang yang dianggap cakap ini melakukan perbuatan hukum, membuat perjanjian atau kontrak ini adalah yang setidaknya berumur 21 tahun. Atau kemudian misalkan dia sudah kawin walaupun belum berumur 21 tahun. Karena kita mengenal misalkan ada dispensasi nikah dan lain sebagainya. Dan sedangkan kebalikannya, orang yang tidak cakap ini adalah tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal membuat perjanjian atau kontrak. Lantas, siapa saja yang dianggap sebagai orang yang tidak cakap itu? Ya, setidaknya yang saya temukan adalah yang pertama, tentunya adalah orang yang belum dewasa. Orang yang belum dewasa ini adalah, kalau tadi patokannya umur ketika cakap hukum itu 21 tahun, maka orang yang belum dewasa adalah orang yang belum berumur 21 tahun. Tapi tentunya berbagai perundang-undangan lainnya juga menentukan batasan umur kaitan dengan progres seseorang. Misalkan di Undang-Undang Pemuda, Undang-Undang Kesehatan, ya, yang dinamakan dengan dewasa itu juga ada patokan umurnya. Berikut juga di Undang-Undang Pernikahan, Undang-Undang Perkawinan, ya, di mana batas usianya juga berbeda. Lalu kemudian siapa lagi selain orang yang belum dewasa itu, yang dianggap tidak cakap hukum itu? Yang kedua adalah mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Ya. Lalu kemudian orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, yang pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang ini untuk membuat perjanjian tertentu. Meskipun hal ini itu sudah dicabut oleh Surat Edaran Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ya. Nah, ini menarik bahwa siapapun pada akhirnya perempuan juga berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Tidak serta-merta harus berada di bawah pengampuan orang lain. Lalu kemudian syarat yang ketiga ini berbicara mengenai objek tertentu atau dapat ditentukan. Artinya harus ada hal-hal yang diperjanjikannya. Ada materi muatan kontraknya adalah tentang sesuatu objek yang jelas, yang pasti. Ya. Objek tertentu atau dapat ditentukan ini berarti dalam membuat perjanjian atau kontrak, apa yang diperjanjikan haruslah jelas. Sehingga hak dan kewajiban para pihak ini dapat ditetapkan, dapat ditentukan. Nah, contohnya perjanjian kontrak utang piutang misalkan, yang harus jelas jumlahnya, jangka waktunya berapa lama misalkan, kemudian tempat dan cara pengembaliannya seperti apa, atau contoh lainnya dalam pembelian misalkan kendaraan bermotor, pembelian mobil, pembelian rumah, di mana yang diperjanjikannya atau isi dari kontraknya sudah jelas. Jadi rumahnya rumah yang mana, nomornya nomor berapa misalkan, kalau mobil mobilnya apa, speknya seperti apa, mereknya apa, dan harus jelas. Dan yang terakhir, ini berbicara mengenai sebab atau kausa yang tidak dilarang. Nah, ini penting. Sebab atau kausa ini
itu adalah suatu hal yang mendorong seseorang untuk membuat perjanjian atau kontrak. Jadi tidak mungkin seorang melakukan kontrak atau perjanjian tanpa sebab. Ya. Dan menurut KUH Perdata, teman-teman semua, khususnya di pasal 1335 itu disebutkan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat ya karena suatu sebab yang palsu atau terlarang ini tidak mempunyai kekuatan hukum. Ya, artinya pada akhirnya akan gugur karena tidak memenuhi syarat sahnya yang keempat ini. Ya. Tapi dalam pasal 1336 KUH Perdata juga disebutkan bahwa jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada sebab yang halal yang mengikutinya, ataupun jika ada suatu sebab lain daripada yang dinyatakan, perjanjiannya itu demikian tetap sah. Ya. Karena ini berbicara mengenai pada akhirnya ya kesepakatan itu. Jadi pada akhirnya mencermati dari 4 syarat sahnya perjanjian tersebut yang sudah kita jelaskan tadi, maka bisa kita klasifikasikan, teman-teman. Syarat yang pertama kaitan dengan sepakat untuk mengikatkan diri bersama, dan syarat yang kedua itu berbicara mengenai cakap membuat perjanjian atau kontrak itu. Ini disebut sebagai syarat subjektif karena menyangkut dengan subjek hukum. Jadi pihak-pihak yang mana yang melakukan kontrak atau perjanjian itu. Sedangkan syarat yang ketiga, ini kaitan dengan objek tertentu itu, yang tadi disebutkan. Kemudian syarat yang keempat, mengenai sebab atau kausa yang tidak halal, atau kausa yang tidak dilarang. Nah, ini disebut dengan syarat objektif. Karena berkaitan dengan objek hukum yang diperjanjikan. Kenapa ini penting kita klasifikasikan? Karena ini juga akan berakibat pada bagaimana akibat hukum dari kontrak itu. Akibat hukum dari kontrak yang sudah disusun itu. Ya. Nah, ini penting. Ketika misalkan suatu kontrak tidak memenuhi unsur subjektif, maka akibat hukumnya akan seperti apa? Lalu kemudian ketika suatu kontrak tidak memenuhi unsur objektif, maka akibat hukumnya akan seperti apa? Maka akan saya coba sampaikan bahwa ketika suatu perjanjian atau suatu kontrak itu dapat dibatalkan. Dibatalkan di mana? Oleh siapa? Tentunya di pengadilan atas dasar permohonan apabila tidak terpenuhinya syarat subjektif. Ya. Semisal kita temukan fakta bahwa ketika sudah melakukan perjanjian, ternyata salah satu pihaknya itu adalah anak-anak yang belum dewasa. Ya. Nah, ini perjanjiannya atau kontraknya bisa dibatalkan. Ini beda narasinya ya, ketika dapat dibatalkan atau bisa dibatalkan dengan harus dibatalkan. Jadi masih ada kemungkinan kontrak ini tetap berlanjut. Ya, ketika tidak memenuhi syarat subjektif ini. Masih ada kemungkinan kontraknya tetap berjalan. Karena apa? Basisnya adalah kesepakatan. Ingat, basisnya adalah sepakat itu. Ya. Nah, lalu kemudian, di akibat hukum yang kedua adalah suatu kontrak atau perjanjian itu bisa berakibat hukum batal demi hukum. Artinya batal dengan sendirinya, ya. Karena atau jika perjanjian atau kontrak yang dimaksud itu dibuat tidak memenuhi syarat objektif. Contohnya seperti apa syarat objektif itu? Nah, misalkan ditemukan fakta bahwa di dalam materi muatan kontraknya, prestasi atau apa yang harus dilakukannya oleh para pihak itu tidak jelas. Nah, maka perjanjian atau kontrak tersebut adalah batal demi hukum karena tidak memuat syarat-syarat objektif. Ya, artinya untuk apa perjanjian ini dibuat kalau tidak dengan kausa atau sebab yang jelas? Lalu kemudian setelah adanya akibat hukum dari adanya suatu kontrak itu, maka kita juga akan berbicara mengenai
kapan berakhirnya suatu kontrak. Nah, ini materi yang agak lumayan juga ketika kontrak itu ternyata bisa berakhir dengan sendirinya atau bisa juga bisa diakhiri. Ya. Berakhirnya kontrak itu diatur di dalam pasal 1381 KUH Perdata. Ya, yang diartikan dengan berakhirnya perikatan itu adalah ketika selesainya atau hapusnya sebuah perikatan yang diadakan oleh dua pihak, yaitu dalam artian kreditor dan debitor tentang suatu hal. Ya. Siapakah pihak kreditor? Nah, pihak kreditor adalah pihak atau orang yang berhak atas suatu prestasi. Yang semula misalkan yang kreditor itu adalah yang meminjamkan uang kalau misalkan dalam kontrak utang piutang. Ya. Sedangkan debitor itu siapa? Nah, debitor itu adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Nah, perjanjian utang piutang misalkan ada debitor itu adalah pihak yang berkewajiban untuk membayar utang. Ya. Nah, bisa berarti segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua pihak itu bisa jual beli, utang piutang, sewa menyewa dan lain sebagainya di dalam pihak-pihaknya itu. Lalu kemudian disebutkan pula dalam KUH Perdata itu tentang berakhirnya perikatan, diantaranya adalah karena pembayaran. Sudah jelas kalau dengan pembayaran ya berarti tuntas, maka perikatan atau kontrak juga akan dengan sendirinya berakhir. Lalu kemudian karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Kemudian ada juga karena pembaruan utang atau novasi. Kemudian karena perjumpaan utang atau kompensasi. Kemudian karena pencampuran utang atau percampuran utang. Yang keenam adalah karena utang. Yang ketujuh adalah karena musnahnya barang yang terutang. Yang kedelapan adalah karena batal atau pembatalan. Yang kesembilan adalah karena berlakunya suatu syarat batal. Yang tadi mungkin ya. Dan yang ke-10 adalah karena lewat waktu atau daluarsa. Nah, saya undang teman-teman untuk memberikan contoh dari kejadian-kejadian berakhirnya suatu kontrak diambil dari 10 kejadian tadi. Jadi karena pembayaran misalkan dicontohkan dengan karena si A sudah membayar utangnya, maka dengan begitu kontraknya berakhir. Nah, silahkan teman-teman diskusikan buat contohnya dan silahkan isi di kolom komentar. Selanjutnya, setelah berbicara mengenai berakhirnya suatu kontrak, dalam kacamata hukum, teman-teman, kontrak itu merupakan atau berbicara mengenai kontrak itu bisa diibaratkan sebagai sebuah tulisan atau perjanjian ya, yang menerangkan suatu perbuatan hukum yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian. Ya. Pembuktian untuk apa? Yang jelas adalah untuk perbuatan hukum. Perbuatan hukumnya ya itu yang di dalam kontraknya itu. Seperti perjanjian kerjasama misalkan untuk membuktikan adanya hubungan kerjasama antara para pihak. Lalu kemudian kontrak itu bisa dapat dikategorikan menjadi dua. Atau yang sering kita ambil istilahnya sebagai akta. Jadi akta itu adalah akta otentik atau akta di bawah tangan. Ya, nah, ini menarik berbicara mengenai akta. Di akta sendiri itu diklasifikasikan menjadi dua. Saya ulangi bahwa ada akta otentik dan akta di bawah tangan. Ya. Banyak orang yang menganggap bahwa akta otentik itu merupakan perjanjian yang bermaterai misalkan. Nah, sedangkan akta di bawah tangan ini tidak membutuhkan materai. Apakah benar seperti itu? Ya, nah tentunya ini supaya tidak salah lagi maka kita harus bedakan. Apa perbedaan mengenai akta otentik dan akta di bawah tangan? Ya. Yang pertama kita coba bahas dulu mengenai kualitas akta, kemudian bagaimana kadar pembuktiannya. Ya, yang pertama kita ambil dari akta otentik terlebih dahulu.
Akta otentik itu diambil dari segi pengertian, ya, menurut pasal 1868 KUH Perdata, ini merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Ingat, unsur yang pertama adalah akta otentik itu adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Template-nya sudah jelas ditentukan oleh undang-undang. Lalu kemudian dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu. Ini unsur yang kedua. Ya. Dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu. Dan yang ketiga, unsur yang ketiga adalah tempat di mana akta atau perjanjian dibuat. Ya. Jadi menurut pengertiannya, setidaknya ada terkandung 3 unsur. Yang pertama adalah bentuknya ditentukan oleh undang-undang, kemudian dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa, dan yang ketiga menjelaskan tempat di mana akta atau perjanjian itu dibuat. Itu pengertian dari akta otentik berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata. Lalu apa saja yang menjadi kriteria dari akta otentik ini? Ya, nah, kriterianya sudah saya bocorkan barusan. Ya, jadi sebuah akta itu bisa dikatakan otentik apabila telah memenuhi beberapa kriteria. Di antaranya adalah pertama dibuat dengan bentuk atau telah ditetapkan oleh undang-undang. Kaitan dengan bentuknya itu, template-nya ya. Nanti kita akan berbicara mengenai atau membahas mengenai anatomi akta. Anatomi suatu kontrak itu harus memuat apa saja. Ya. Lalu kemudian itu berbicara dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang memilikinya. Berbicara kaitan dengan pejabat tersebut, ini juga dikuatkan dalam pasal 1869 KUH Perdata, di mana yang menyebutkan bahwa tidak dapat diperlakukan atau diberlakukan sebagai akta otentik apabila pejabat umum yang membuatnya tidak berwenang atau tidak cakap sebagai pejabat umum atau bentuk akta tersebut tidak memenuhi persyaratan yang dinyatakan dalam undang-undang. Nah, ini jelas ya, kriterianya sudah jelas. Kaitan dengan seperti apa suatu akta bisa disebut sebagai akta otentik. Lalu, kita lanjutkan. Ini kriteria selanjutnya adalah dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang. Nah, pejabat yang berwenang di sini tentunya adalah dalam pembuatan akta otentik ini tidak selalu notaris, teman-teman. Karena yang kita ketahui adalah yang dimaksud dengan pejabat pembuat akta itu adalah notaris. Nah, di mana notaris hanya berwenang untuk membuat akta-akta otentik yang berkaitan dengan hubungan dan hak-hak keperdataan. Misalkan pendirian suatu perusahaan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk akta otentik lainnya, ya, semisal akta nikah itu bukan oleh notaris, tapi oleh pejabat KUA atau pejabat catatan sipil. Kemudian akta jual beli tanah. Nah, ini adalah untuk dibuat oleh PPAT, tidak hanya notaris, karena sebagian PPAT juga bukan notaris. Ya, nah itu. Lalu kemudian ini yang paling penting dari adanya akta otentik itu adalah akta ini dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat. Ya, nanti kita akan berbicara bagaimana hukum acara perdata di Indonesia. Ini surat, ya, di mana termasuk perjanjian merupakan salah satu alat bukti yang diakui di persidangan. Ya, terlebih dengan adanya akta otentik ini. Itu. Jadi akta otentik ini dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat. Nah, bagaimana dengan atau yang dimaksud dengan akta di bawah tangan? Ya, ini jelas kebalikan dari akta otentik itu. Kalau kita ambil dari segi pengertian misalkan, jadi akta otentik ini itu merupakan perjanjian yang dibuat para pihak tanpa adanya campur tangan pejabat umum dalam artian yang diatur melalui peraturan perundang-undangan.
Dan juga secara formatnya ini tidak spesifik diatur oleh undang-undang. Ya. Kalau akta otentik sudah jelas, harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berkuasa untuk itu. Kemudian bentuknya sudah jelas, juga diatur. Nah, akta di bawah tangan itu tidak ada aturan terkait dengan itu. Ya. Contohnya seperti apa? Nah, misalkan perjanjian jual beli laptop misalkan, ya, Anda mau membeli laptop di BC misalkan, ya, itu tidak perlu ada akta otentik. Atau misalkan Anda membeli pulsa ke counter atau dengan membeli kuota, ya, itu tidak perlu ada akta otentik. Atau misalkan surat perjanjian kerja antara perusahaan dengan karyawan. Meski pada akhirnya dapat dijadikan alat bukti, namun kekuatan pembuktian akta di bawah tangan ini berada di bawah. Kekuatan pembuktiannya berada di bawah akta otentik. Lalu kemudian ketika tadi akta otentik memiliki format yang baku, nah akta di bawah tangan ini formatnya tidak baku. Karena tidak diatur secara resmi oleh undang-undang. Lalu kemudian akta di bawah tangan juga memiliki format yang diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang membuat. Jadi para pihak dengan ini bebas untuk menentukan format perjanjian yang dibuat. Nah, berikut juga kaitan dengan pejabat yang membuat itu tidak ditunjuk secara hukum. Ya, artinya akta di bawah tangan ini tidak memerlukan pejabat berwenang di bidangnya sesuai aturan hukum. Nah, itu karena akta ini dibuat oleh misalkan para pihak yang tidak ditunjuk secara hukum. Misalnya para pihak dalam perjanjian yang dibuatnya sendiri. Itu ya mereka saja yang terikat di dalamnya. Ya, dan yang paling penting adalah kaitan dengan kadar kekuatan pembuktiannya. Di mana menurut pasal 164 HIR, ya, Hukum Acara Perdata Indonesia, sebetulnya mengakui keberadaan surat sebagai alat bukti. Nah, maka dari itu akta di bawah tangan tetap diakui sebagai alat bukti yang dapat digunakan pada akhirnya di pengadilan ketika terjadi sengketa. Nah, namun dilihat dari kekuatan pembuktiannya, ini tidak sesempurna dari akta otentik. Melainkan kekuatan pembuktiannya itu tetap ada selama akta ini tidak disangkal oleh para pihak yang membuatnya. Ya. Nah, itu teman-teman. Kemudian muncul pertanyaan, apakah akta di bawah tangan ini juga tetap sah secara hukum? Ya. Apakah akta di bawah ini memiliki kekuatan hukum dan sah dibuat? Jadi harus saya jelaskan bahwa sah atau tidaknya suatu akta atau perjanjian ini tidak ditentukan berdasarkan bentuk akta tersebut, ya, melainkan ditentukan dari terpenuhinya syarat sah perjanjian. Ini kita kembali lagi pada pasal 1320 tadi di awal mengenai syarat sahnya perjanjian. Ya, saya ingatkan yang pertama adalah kesepakatan para pihak. Kemudian kecakapan para pihaknya, kemudian ada objeknya yang diperjanjikan, dan yang terakhir objek yang diperjanjikan itu adalah suatu sebab yang halal. Ya, jadi selama akta atau perjanjian di bawah tangan tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian itu, maka akta di bawah tangan juga tetap sah dan mengikat para pihak, sehingga para pihak wajib untuk melaksanakan, menjalankan kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Jadi itulah teman-teman gambaran dari perbedaan akta otentik dengan akta di bawah tangan. Dan saya kira itu juga menutup bahasan kita pada kesempatan kali ini kaitan dengan pembahasan syarat sahnya suatu kontrak, kemudian akibat hukum dari adanya suatu kontrak, dan kapan berakhirnya kontrak, serta menjelaskan macam-macam kontrak atau akta, berikut juga kadar pembuktiannya. Itu saja, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak.
kita lanjutkan di diskusi atau di kolom komentar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.